Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih mendapatkan kemudahan untuk belajar bersama meskipun dalam keadaan masa-masa COVID-19 ini kita bisa melancarkan menuntut ilmu dalam keadaan daring atau online. Saya sebagai presentator kedua Asrona Firza ini NIM 17220196, yakni dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah saya mendapatkan poin dalam menerangkan metode istinbat hukum Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Mungkin presentator pertama kita sudah menjelaskan apa itu MUI, terus sekilas tentang MUI itu apa, sejarah-sejarah MUI dan lain sebagainya. Di sini saya akan menerangkan metode istinbat hukum Komisi Fatwa MUI. Dalam metode istinbat hukum Komisi Fatwa MUI, di balik itu pasti ada sebuah masalah yang mengharuskan Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia harus memberikan fatwa atau jawaban yang memuaskan kepada umat atas masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita. Perlu diketahui bahwa metode istinbat hukum Komisi Fatwa MUI ini sudah memberikan fatwa atau keterangan atau penjelasan di mana dari Majelis Ulama Indonesia itu sendiri sudah memberikan fatwa atau jawaban yang sekiranya sudah memuaskan bagi masalah tersebut untuk jawaban dari masalah yang tadi. Jadi fatwa MUI itu mencari jawaban dari suatu masalah yang terjadi di sekitar lingkungan kita atau yang terjadi di negara Indonesia, di mana masalah tersebut sangat sulit dipahami atau ada suatu problem yang memungkinkan Majelis Ulama Indonesia itu memberikan suatu jawaban agar kemaslahatan umat Indonesia itu masih terjaga dengan aman untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam Islam. Dalam metode istinbat hukum Komisi Fatwa MUI itu sendiri sudah tercantum dalam pedoman surat keputusan MUI nomor 596 tahun 1997, di mana dalam undang-undang tersebut atau surat tersebut itu metode istinbatnya Komisi Fatwa MUI itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagian proses utama dalam menentukan fatwa. Yang kedua, dasar-dasar umum penetapan fatwa. Yang pertama itu dasar-dasar umum penetapan fatwa. Yang kedua, prosedur penetapan fatwa. Yang ketiga, teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Jadi saya sebagai pemateri kedua dalam materi ini sudah menyiapkan PowerPoint agar para audien bisa memahami ringkasan-ringkasan yang terjadi dalam pembentukan fatwa atau istinbat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia. Untuk yang pertama, sebelum memasuki cara-cara MUI membuat fatwa, itu kita perlu tahu sumber-sumber yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan fatwanya.
dalam suatu masalah. Itu sudah tercantum pada pasal 2 ayat 1 dan 2. Dalam ayat pertama di Undang-Undang Fatwa MUI itu sendiri, ayat pertama itu menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu, yang dikeluarkan oleh Majelis Indonesia itu sudah didasari atau sudah mengambil dari adilat al-ahkam yang paling kuat. Maksudnya gimana? Maksudnya adilat al-ahkam yang paling kuat itu mencari dalil-dalil yang kuat yang mana dalil tersebut sudah memberikan kemaslahatan bagi umat Indonesia tersendiri. Ketika dalil tersebut tidak menguatkan kemaslahatan atau tidak tidak menimbulkan kemaslahatan bagi umat, maka MUI tidak akan mengeluarkan fatwa dari masalah tersebut. Jadi Majelis Ulama Indonesia tetap akan mencari adilat al-ahkam yang paling kuat dan memberikan kemaslahatan bagi umat agar masalah tersebut agar jawaban masalah tersebut bisa memuaskan atau dan bisa dipahami oleh umat Islam di Indonesia. Terus ayat kedua itu berisikan dasar-dasar hukum atau pedoman istinbat fatwa MUI itu yang ada beberapa, yaitu pertama pastinya Al-Quran, terus hadis, terus ijma, qiyas dan dalil-dalil yang lainnya. Itu sudah merupakan landasan hukum bagi MUI untuk mencari sebuah fatwa terhadap masalah-masalah yang terjadi di Majelis Ulama Indonesia. Terus untuk setelah kita mengetahui landasan-landasan dan ayat-ayat, maksudnya pasal-pasal yang ada di fatwa MUI, kita akan melanjut ke proses bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu memberikan fatwa atas sesuatu masalah yang terjadi. Prosedur yang pertama yaitu prosedur penetapan fatwa MUI, yaitu ada beberapa langkah. Ada beberapa langkah. Mohon maaf sekali tadi yang ayat-ayat, maksudnya yang adanya pasal 2 ayat 1 dan 2 itu sudah merupakan dasar umum. Maksudnya dasar umum itu sudah termasuk langkah awal dalam Majelis Ulama Indonesia itu mencari sebuah fatwa. Terus kita akan memasuki prosedur penetapan fatwa MUI, yaitu cara Majelis Ulama Indonesia mencari sebuah fatwa. Yang kedua yaitu langkah-langkahnya setiap masalah harus dibahas dalam rapat komisi. Maksudnya setiap masalah yang diajukan atau dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia itu harus dibahas dalam rapat komisi untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya, itu masalahnya apa. Terus langkah yang kedua itu meminta pendapat dari seorang ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketika misalnya masalah tentang sholat, maka fatwa MUI mengadakan rapat komisi dari MUI sendiri dan mengundang atau mendatangkan seorang ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang berkaitan dengan apa? Mendatangkan seorang ahli yang berkaitan dengan masalah sholat tadi untuk dimintai pendapat. Bagaimana pendapat tentang sholat gini dan lain sebagainya. Terus yang langkah ketiga yaitu melakukan kajian terhadap pendapat imam madhab dan para fuqaha. Ketika MUI sudah mendatangkan seorang ahli dalam bidang masalah tersebut, MUI akan meminta pendapat dari orang ahli tersebut, dan juga pendapat orang tersebut
di disamakan dengan pendapat imam-imam madhab, yaitu dengan melakukan kajian terhadap imam-imam yang madhab tadi dan fuqaha. Terus langkah keempat, melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih ketika pendapat fuqaha lebih dari satu. Ketika misalnya kan dalam kajian fikih atau imam madhab itu kan kita akan mendapati pendapat yang dikeluarkan oleh imam madhab atau fuqaha itu lebih dari satu. Makanya ketika fatwa MUI makanya ketika Komisi Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa, itu akan melakukan kajian terhadap imam madhab dan fuqaha, terus mencari pendapat sekiranya pendapat tersebut menimbulkan kemaslahatan, terus manfaatnya lebih banyak bagi umat, kemaslahatan lebih banyak bagi umat, dan gampang atau dalam artinya itu mudah untuk dilakukan, mudah untuk dipahami, mudah dilakukan, maka Komisi Majelis Ulama Indonesia akan mengambil pendapat dari imam yang berpendapat lebih mudah tersebut. Karena apa? MUI itu ya tadi itu mengambil adilat al-hakam yang lebih kuat dan mempunyai kemaslahatan, mempunyai banyak kemaslahatan bagi umat. Terus langkah yang terakhir, melakukan ijtima jama'i ketika tarjih tidak memuaskan. Ketika dalam suatu masalah sudah Komisi MUI sudah mencari pendapat dari imam madhab, terus dari fuqaha, terus dari seorang ahli. Ketika pendapat-pendapat yang didapatkan dari ketiga sumber tersebut tidak memuaskan atau merasa kurang dalam kemaslahatan bagi umat, maka Komisi Majelis Ulama Indonesia akan melakukan melakukan ijtihad jama'i untuk mendapati fatwa yang lebih memuaskan, yaitu dengan menggunakan al-qawaid al-usuliyat dan al-qawaid al-fiqhiyah gitu. Terus setelah melakukan tarjih, terus melakukan ijtihad jama'i, baru kita masuk ke dalam bagian ketiga, pencarian fatwa atau metode istinbat hukumnya fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia, yaitu kewenangan dan teknik yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia. Kewenangannya apa saja? Yang pertama, kewenangan yang dilakukan MUI dalam menangani masalah itu tentang masalah keagamaan, yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Terus yang kedua, masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lainnya. Itu kewenangan-kewenangan yang bisa ditindak oleh Komisi Majelis Ulama Indonesia. Terus teknik berfatwa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam metode istinbat hukumnya itu dengan rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan tadi untuk membahas suatu permasalahan yang akan difatwakan. Terus rapat komisi dilakukan apabila ada pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari perintah, dari lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari MUI itu sendiri. Maka dari yang bisa kita simpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia itu akan berfatwa ketika adanya suatu masalah yang mana masalah tersebut belum dapat kita atau umat Islam Indonesia itu belum
memahami masalah tersebut atau memerlukan suatu jalan keluar dari masalah tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab atau berkewenangan untuk memberikan fatwa atas masalah-masalah yang terjadi tersebut dengan adanya metode istinbat hukum tadi, yaitu dengan rapat komisi, terus mengundang para ahli yang mahir dalam bidang masalah tersebut, terus mencari sumber-sumber hukum yang mempunyai adilat al-hakam yang lebih kuat atau yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya sebagai presentator kedua. Apabila audien menanyakan contoh-contoh dari metode istinbat hukum fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia, bisa audien lihat videonya dari presentator ketiga yang akan menerangkan dengan apa saja contoh-contoh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Akhiran dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.